Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat P-Network dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan diberkahi segala rizkinya. Oke teman-teman, hari ini ada informasi yang sangat mengejutkan ya untuk sahabat pioner nih. Ini dari Amerika ya teman-teman nih. Jadi informasinya CEO Bank of America, industri perbankan Amerika Serikat akan segera mengadopsi kripto untuk pembayaran era baru dimulai. Wow, mantap sekali ya. Ini apa hubungannya dengan P-Network nih ya, sobat teman-teman ya. Oke, sebelum masuk informasinya jangan lupa di subscribe, di like, di share agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Terima kasih, kita langsung masuk ke informasinya. CEO Bank of America beri sinyal pergeseran industri perbankan Amerika Serikat ke mata uang kripto untuk pembayaran. Wow. Selamat nih untuk sahabat pioner ya. Industri keuangan berada di ambang transformasi besar karena CEO Bank of America telah mengumumkan bahwa sektor perbankan Amerika Serikat akan menggunakan mata uang kripto untuk pembayaran dalam waktu dekat dengan total nilai aset industri sebesar 1,6 triliun US dollar. Wow. Berapa nih ya teman-teman ya? $1 aja dirupiahkan 1.600.000-an ya. Ini 1,6 triliun US dollar teman-teman. Wow, tidak bisa membayangkannya. Oke, kita lanjut ya. Perubahan ini dapat menandai tonggak penting dalam evolusi keuangan global. Yang pertama, pergeseran yang telah lama dinantikan menuju adopsi kripto. Selama bertahun-tahun, lembaga keuangan besar masih ragu untuk mengadopsi mata uang kripto karena kekhawatiran atas volatilitas, ketidakpastian regulasi, dan potensi risiko keamanan. Namun, keadaan tampaknya mulai berubah dengan meningkatnya minat lembaga terhadap aset digital dan teknologi blockchain. Beberapa faktor kunci telah berkontribusi terhadap perubahan ini. Yang pertama, meningkatnya permintaan konsumen dan bisnis. Penerapan mata uang kripto di kalangan bisnis dan konsumen individu telah meroket. Perusahaan-perusahaan besar dari Tesla hingga PayPal telah mengintegrasikan transaksi kripto ke dalam operasi mereka. Bank-bank kini merasakan tekanan untuk menyediakan layanan serupa atau berisiko kehilangan relevansinya. Yang kedua, efisiensi dan pengurangan biaya. Transaksi perbankan tradisional, terutama yang bersifat internasional, seringkali lambat dan mahal. Mata uang kripto yang didukung oleh teknologi blockchain memungkinkan transaksi lintas batas secara instan dengan biaya yang jauh lebih rendah. Lembaga keuangan mulai menyadari potensi manfaat dari pengintegrasian sistem ini ke dalam jaringan pembayaran mereka. Yang ketiga, kejelasan regulasi di masa depan. Salah satu kendala terbesar dalam adopsi mata uang kripto secara umum adalah ketidakpastian regulasi. Namun, langkah-langkah terkini oleh pemerintah Amerika Serikat dan regulator keuangan global menunjukkan bahwa kerangka hukum yang lebih jelas untuk aset digital mulai terbentuk. Perkembangan ini memberi banyak keyakinan untuk mengeksplorasi layanan berbasis mata uang kripto. Oke, selanjutnya apa arti ini bagi masa depan aset digital nih teman-teman ya. Bagus sekali nih informasinya ya. Jika industri perbankan Amerika Serikat benar-benar
mulai mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam sistem pembayaran utama. Hal itu dapat membuka jalan bagi adopsi yang meluas di seluruh sektor keuangan. Pergeseran ini tidak hanya akan berdampak pada mata uang digital terkemuka seperti Bitcoin dan Ethereum, tetapi juga dapat meningkatkan kredibilitas dan utilitas mata uang kripto yang sedang berkembang pesat, seperti Picoin dari Pi Network. Wow. Potensi implikasi dari langkah ini sangat luas. Legitimasi yang ditingkatkan untuk mata uang kripto setelah bank-bank besar menggabungkan transaksi kripto. Mata uang digital dapat memperoleh penerimaan yang lebih luas sebagai instrumen keuangan yang sah daripada aset spekulatif. Produk dan layanan keuangan baru, bank mungkin mulai menawarkan rekening tabungan, pinjaman, dan peluang investasi berbasis kripto, sehingga memudahkan konsumen rata-rata untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Selanjutnya, dampak pada mata uang digital bank sentral atau CBDC. Dengan semakin banyaknya bank swasta yang menggunakan kripto, pemerintah dapat mempercepat upaya mereka untuk mengembangkan mata uang digital bank sentral atau CBDC sebagai penyeimbang aset digital yang diterbitkan secara pribadi. Jadi, jaringan Pi dan masa depan pembayaran terdesentralisasi. Bagi komunitas Pi Network, perkembangan ini bisa menjadi titik balik yang signifikan. Jika bank mulai mendukung pembayaran mata uang kripto, hal itu dapat meningkatkan peluang Picoin menjadi mata uang digital yang diterima secara luas. Pi Network yang dikenal sebagai model penambangan seluler dan basis pengguna yang terus bertambah, bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang terdesentralisasi dan mudah diakses. Seiring makin lazimnya pembayaran dengan mata uang kripto, proyek seperti Pi Network dapat memperoleh momentum. Dengan makin banyaknya bisnis dan individu yang mencari alternatif untuk sistem perbankan tradisional. Pertanyaannya tetap, apakah Picoin akan menjadi salah satu mata uang digital yang diuntungkan dari revolusi finansial ini? Momen penentu bagi keuangan global. Pernyataan dari CEO Bank of America menunjukkan bahwa industri keuangan global sedang mendekati momen yang menentukan. Jika sektor perbankan Amerika Serikat melanjutkan adopsi kripto, hal itu dapat menjadi presiden bagi bank-bank di seluruh dunia untuk diikuti. Meskipun tantangan tetap ada, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan stabilitas pasar. Satu hal yang jelas, era pembayaran mata uang kripto bukan lagi kemungkinan yang jauh. Ini sedang menjadi kenyataan. Beberapa tahun ke depan akan menentukan seberapa mulus aset digital terintegrasi ke dalam lanskap keuangan tradisional dan mata uang kripto mana yang akan memimpin perubahan. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada raksasa perbankan saat mereka mengambil langkah pertama menuju ekonomi digital baru. Apakah langkah ini menandakan perubahan mendasar atau sekedar eksperimen? Masih harus dilihat, tetapi satu hal yang pasti, kripto tidak lagi berada di pinggir lapangan. Kripto melangkah ke panggung utama keuangan global. Wow, mantap sekali nih teman-teman ya. Oke, sekian dulu ya informasinya nih. Semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petir, seder.